Salpingo-Porectomia significa itu endometriosis di Papua tahun 2015. Terus laparotomi ada endometriosis kista juga di Papua tahun 2023. Ini pasien biasa sekali. Jadi terus datang kita evaluasi terusnya karena ukurannya masih cukup normal sekitar 7x5 cm. Terus tidak tanpa ada sedikit adenomyosis di corpus posterior. Terus dari ovarium kanan kiri ada cyst kecil sama antral follicle-nya nanti ada sekitar 3. Dari hasil labnya AMH-nya 0,3, ini hari ketiga ya, LH-nya 2,6, FSH 11,5, estradiolnya 21,8. Dari sperm analisisnya konsentrasinya 11,2 juta. Terus dengan motilitas A-nya 57%, B-nya 5%, morfologinya 3%. Jadi memang ada faktor sperma juga. Diagnosis dengan primary infertility 7 years, endometriosis giginya sebagai research. Dilakukan manajemennya dengan IVF, dipilih dengan protokol menggunakan embrolin 2 bulan, dilanjutkan dengan stimulasi ovarium. Ini regimen kronologis dari stimulasi ovariumnya. Mulai hari ketiga dilakukan penyuntikan menggunakan menopur 225 dengan tonal F75. Saat itu di hari ketiga antral follicle-nya dilihat ada 3. Dilakukan penyuntikan 1, 2, 3, 4 kali penyuntikan, lalu dievaluasi endometriumnya 7 ml dengan tampak folikel yang berkembang ada 4 dengan estradiolnya 126. Terus diputuskan untuk dilanjutkan masih dengan regimen yang sama, tapi karena sudah ada folikel yang 12 dan 13 dan ditambahkan dengan antagonis. 2 kali penyuntikan, dievaluasi endometriumnya 12 mm dengan terus folikelnya berkembang menjadi 15,5, 10, 8, dan 7 dengan estradiolnya 400. Diputuskan untuk ditambahkan lagi penyuntikan 2 kali lagi. Lalu kita evaluasi di hari ke-12, endometriumnya 12 mm dengan folikelnya 17, 11, 10, dan 75 dengan estradiolnya 726. Diputuskan untuk ditambah lagi. Ini kayaknya saya salah tulis. Jadi diputuskan sebenarnya ini salah dok. Dosisnya berapa? Salah dok. Sebenarnya OP-nya di sini dok. OP-nya di hari ke-15. Waktu itu Dr. Gunawan minta ditambahkan lagi menopur 2 kali tambahin 2 kali. Ukuran waktu triggernya nggak ada. Ukuran waktu trigger sama Dr. Gunawan nggak di WSD lagi. nggak di WSD lagi dong ya, nggak di WSD lagi. Terus di trigger di hari ke-17 di OPU ini bulan Desember tanggal 3 oosit matur dengan 3 embryo good dan diputuskan untuk di freezing. Ini sedikit pembahasan aja yang untuk human infertility. Kita ketahui bahwa paling besar adalah penyebabnya ovulatory disorder ya, 40% dengan tubal disorder juga. Jadi sebenarnya kita di sini harus menentukan unexplained itu sebenarnya memang kita tidak ada penyebabnya atau kita belum ketahui penyebabnya apa atau belum dieksplor. Jadi kalau kita sudah eksplor dengan maksimal mungkin unexplained ini nanti angkanya akan makin kecil. Nah seperti kalau untuk pasien ini kan kita lihat tadi kasus utamanya adalah yaitu endometriosis yang sudah dilakukan operasi berulang kali di Papua, sehingga penyebab utama dari penurunan cadangan telurnya itu adalah karena selain endometriosisnya ya karena cadangan ovariumnya sendiri menurun karena akibat dari operasi. Ada. Terus? Ya. Jadi kalau ini kita mau membedakan apa sih bedanya kalau di ovarian aging sama yang prematur ovarian insufficiency ya.
Kalau early operant aging ya prevalensinya itu sekitar 10%. Di sini kita masih bisa lihat bahwa siklusnya itu masih teratur. Sebenarnya sering tidak ada gejala, belum ada gejala. FSH-nya juga masih normal atau slightly naik ya. Terus masih ada chance untuk kehamilan yang spontan. Terus tetapi sudah ada penurunan cadangan ovarium. Sedangkan kalau untuk POI sendiri, prematur ovarian insufficiency, ini prevalensinya sebenarnya kecil, sekitar 1%. Pasien sudah mengalami oligomenorrhea atau amenorrhea. Gejalanya itu adalah adanya insufisiensi estrogen, seperti darah head yang sedikit, terus sudah mulai ada gejala-gejala seperti premenopause, seperti hot flash atau ada gangguan tidur. Nah di sini kita bisa lihat kadang FSH-nya itu naik, kadang di atas 25. Nah sedangkan untuk kemungkinan chance untuk kehamilan spontannya itu sekitar 5%. Jadi kalau ini marker aja dok, yang ini saya dapat dari presentasi yang lama. Ini kita lihat kalau pemeriksaan AMH itu biasanya lebih sensitif dibanding kita cuma melihat FSH-nya aja, melihat cadangan telurnya. Pada pasien ini kan memang AMH-nya rendahnya 0,3. Tapi tadi kalau kita lihat FSH-nya dia masih agak normal sekitar 10. Jadi kalau ini juga saya dapat dari presentasi sebelumnya, ya ini untuk rata-rata aja kalau kita hubungkan antara kadar AMH terhadap kemungkinan pasien ini bisa mengalami menopause ya. Kalau pasien ini kan sudah 0,3 hasilnya. Itu harusnya kan padahal pasiennya kan umurnya masih belum di atas 45 ya. Nah, jadi kejadian yang ini sebenarnya kan iatrogenik. Kenapa cadangan telurnya dia menurun? Jadi memang bukan POI yang karena faktor autoimun atau faktor yang lain. Iatrogenik apa idiopatik? Kalau yang ini kayaknya iatrogenik kan. Karena apa? Operasi? Karena operasi. Oh, operasi. Karena operasi. Ya. Gitu. Kalau ini sih presentasi tambahan tentang ini aja. Oke. Sebenarnya lebih mau bahas ke yang atas itu loh kalau kita. Hari ini kita mau bahas apa sih, IVF ya? Iya, coba kalau Ya, mungkin karena nanti minta saya nyediain. Sip. Mungkin karena ada yang baru-baru kan, kalau Iyu sama Angga sudah buat di kepala semua masih kan. Kalau di luar. Saya ini cuma tadi istilah early operant aging itu 2A. Saya berdua A ya. Di atasnya Desi, Fitri, Titi sama Jenny. Jadi harus tahu ini ya. Jadi controlled ovarian stimulation atau kalau banyak tergantung jurnal juga bisa ada yang bilang controlled ovarian hyperstimulation, sama aja ya. Jadi yang masuk itu adalah ya IVF, itu pakai GnRH analog apapun itu ya, agonis antagonis itu semua kontrol, karena dikontrol. Yang dikontrol apanya? Hormon LH-nya yang dikontrol ya. Jadi LH jangan sampai dia spontaneous surging, jadi bisa menyebabkan ovulasi. Itu jadi ini maksud dengan COH atau COS ya. Bedain dengan ovulasi, induksi ovulasi dan stimulasi ovarium ya. Induksi ovulasi ya, kalau pasien tidak berovulasi baru kita kasih obat itu namanya induksi ovulasi ya. Jadi kalau pasien yang normal dikasih obat untuk menumbuhkan folikel itu bukan induksi ovulasi ya. Obat induksi ovulasi nggak cuma CC atau letrozol, tapi bisa dikasih metformin, bisa dikasih cabergolin, apalah pokoknya yang menyebabkan dia tidak berovulasi. Kalau kita kasih obat dia berovulasi, yaitu berarti induksi ovulasi ya. Kalau ovarian stimulation jelas kita mau meningkatkan keberhasilan ya. Jadi pada pasien-pasien yang berovulasi kita kepingin chances atau keberhasilannya bagus gitu ya, bisa pada inseminasi gitu. Inseminasi kan misalnya pada pasien male factor
kan nggak perlu kita kasih ke CC, provertil atau letrozole ya. Tapi banyak evidence yang dulu ya bahwa ternyata yang unexplained infertility terutama ya unexplained infertility itu lebih bagus atau hasil inseminasi lebih tinggi kalau kita berikan stimulasi ovarium ya. Jadi stimulasi ovarium yang disarankan misalnya rekombinan FSH. Ya nanti kita mesti lihat evidence yang baru, belum tuh sama sih ya. Cuman saya masih pakai itu. Oke, jadi kalau control ovarian stimulation, kalau kita lakukan pemberian supresi dengan gen RH yang konservatif, yang konvensional, sekarang udah ada PPOS ya, ada progesteron ya, itu sama aja, COS juga ya, jadi dengan mencegah lonjakan LH. Ya, prinsipnya kan ini ya, jadi prinsipnya itu kalau kita mau menumbuhkan folikel lebih dari satu, berarti kita harus memanjangkan window dari FSH-nya. Ya, karena kalau normal FSH pendek banget, begitu dia folikelnya tumbuh, estradiolnya naik, FSH pasti turun cepat. Ya, jadi tentu saja folikel yang paling banyak apanya? Yang tumbuh. Reseptor FSH-nya yang paling bisa tumbuh. Karena dia nggak butuh FSH tinggi untuk tumbuh. Ya, jadi begitu estradiol naik, FSH turun, cuma satu folikel yang tumbuh. Jadi kalau kita mau nungguin lebih dari satu folikel ya FSH-nya harus jangan turun cepat-cepat ya. Bagaimana caranya? Ya menambahkan obat sehingga FSH-nya terus tinggi ya. Bisa pakai CC, bisa pakai letrozole, bisa pakai rekombinan FSH sehingga FSH tetap tinggi sehingga semua folikel atau folikel yang memiliki reseptor yang tidak terlalu banyak pun bisa tumbuh. Ya kadang-kadang kita pakai dosis kecil aja, rekombinan FSH 75 gitu ya. Kadang-kadang ada pasien yang nggak tumbuh, ada pasien yang tumbuhnya 4, 5 gitu ya, jangan kaget. Biasanya ada yang gemuk dia susah tumbuh, tapi pada pasien yang kurus dia cepat tumbuh. Itu jelas ya, harus dibedakan. Nah, kalau kita mau melakukan controlled ovarian stimulation pada pasien IVF, maka kita harus menggunakan sesuatu, nggak cuma meningkatkan FSH window-nya atau memanjangkan FSH window-nya, tapi kita harus menekan LH. Begitu. Karena kan begitu estradiol naik, kita tahu bahwa LH bisa melonjak ya. Jadi LH harus diberikan supaya mencegah ovulasi terutama ya. Nah sekarang kalau kita ngomong IVF ya memang ada yang mild stimulation ya pakai CC atau tadi kalau misalnya mau pakai letrozole sekarang ya. Kalau pada pasien-pasien yang memang POI sekali, telurnya sedikit, banyak pakai itu. Atau memang sengaja gitu kayak waktu saya belajar di Kato dulu di Jepang itu dia sengaja pakai CC, dia nggak mau banyak-banyak, telurnya cuma 1 atau 2 ya, walaupun IVF, karena mereka percaya bahwa kalau telurnya banyak tuh katanya nggak bagus kualitasnya, lebih jadi yang natural aja gitu, kalau 1, 2 gitu. Tapi itu sangat nggak disarankan di Indonesia ya, karena kan opuk kan mahal ya, kasihan cuma telur cuma 1 atau 2. Nggak tahu Kato sekarang sih Priangga gimana gitu. Oke, jadi udah tutup. Maksudnya? Oh ya, gara-gara izinnya kan. Sementara tutup gitu. Perawatnya udah nyari kerja di tempat lain. Ya udah pembukaan lu kan? Udah pembukaan lu kan diundang waktu itu. Cari kerja di tempat lain. Oh, Jadi Kito dulu. gitu. Rumah makan Kito. Bukan Kato. Lebih laris. Salero Kito dong. Rumah makan Padang Kito. Salero Kito. Ya, tapi kalau misalnya Kato mau ke seperti dulu, seperti di Jepang, agak sulit ya untuk Indonesia, tapi nggak tahu di mana nantinya. Kalau Jadi, yang ini tuh, yang tadi tuh yang memang pasiennya folikel itu kan memang dapatnya kan kadang cuma 1-2. Ya, kalau cuma 1-2 top folikel ya udah CC aja. 3 kali 1 gitu terus ya. Ya, boleh. Karena dikasih full dose sama dikasih sama bonus, aja. dapatnya suka ketemu. Betul. Oke, jadi itu. Jadi kalau gonadotropin sejarahnya panjang, dari bisa baca sendiri ya, dari tahun 1929 dari mencoba dikembangkan, HCG juga udah lama. Ada dulu pakai Chinese hamster ovary line, cell line ya dari binatang, tapi sekarang udah pakai human cell line ya sebagai rekombinan. Sekarang macam-macam ada yang folitropin alpha, beta, delta, ini bisa baca juga.
kelebihan masing-masingnya diklaim oleh tiap itunya beda-beda ya. Ini menurut saya sih ya mirip-mirip lah. Kemudian ya kita kan kalau mau mulai bayi tabung kita harus tahu bahwa ini responsnya apa, itu yang paling penting kan ya. Ini normal response, hypo response atau hyper response ya. Kalau normal udah aman, kalau hypo ya kita bakal berhubungan dengan telur yang sedikit. Tapi kalau hyper, nah itu hati-hati OHSS ya. Jadi itu yang mesti dipikirkan. Kalau pastinya berapa sih nggak bisa ya dipastikan ya. Cuman sekitar normal 10-15 oocytes lah. Di bawah 10 berarti dia hypo. Di atas 15 dia mungkin hyper. Itu 10 sebelum distimulasi apa sebelum tadi antara Sebenarnya kan itu tergantung ininya ya. Jadi folikelnya sebenarnya. Karena kan kalau misalnya 20 folikel dapatnya 10 itu mah karena yang mau punya belum masih belajar aja gitu kan. Untuk kita tahu bahwa ini yang mau saya ICF Folikelnya. akan jadi hyper. Itu dari Folikel folikel itu. antralnya. Iya. Folikel antralnya, kemudian AMH-nya ya bisa lihat. Oke, jadi itu. Nah, jadi kalau sekarang apa istilahnya individual control ovarian stimulation itu paradigmanya pertama kita memaksimalkan live birth ya, tapi juga meminimalkan risiko complication seperti hyperresponse atau hyperresponse ya. Jangan sampai kita kekurangan obat dosisnya jadi sedikit telur yang tumbuh, tapi juga jangan sampai kelebihan ya. Bagaimana kita memaksimalkan? Kalau maksimalkan tuh artinya memendekkan juga waktu tunggunya. Kalau bisa langsung transfer misalnya ya. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini dari grafik dari Sunkara 2018, kita bisa melihat bahwa sebenarnya untuk mencapai live birth rate antara 30-40% itu nggak akan beda bermakna antara telurnya yang 15 sampai 30 ya, berarti ya keberhasilannya ya segitu-segitu aja gitu ya. Jadi nggak usah berusaha harus 30, 40, 50 gitu, karena keberhasilannya nggak beda-beda amat. Dan ingat bahwa setiap kelompok usia akan memiliki prognosis yang sangat berbeda ya. Jadi the younger the better. Kalau kita lihat di sini misalnya usia 18 tahun ya, kalau kita dapat 3 oosit dia masih bisa 20% keberhasilannya ya. Coba nih kalau 40 tahun, kalau cuma 2 oosit ya udah kecil banget ya. Jadi kalau 40 tahun ke atas itu maksimal itu sekitar 15%-an ya, 15-17%. Tapi kalau kita dapat 20 oosit, bayangin ya. Kemudian kalau usia 34 tahun, kalau kita mau 40% ya dapatnya antara 15-20 oosit. Jadi antara 15-20 oosit yang usia 18-34 sama 15-20 oosit usia 40 berbeda banget keberhasilannya ya. Jangan sampai kita memberikan harapan palsu ke pasien. Dengan grafik ini aja kita bisa kasih lihat keberhasilannya berapa sih. Oke, jadi kalau untuk control ovarian response simulation, bagaimana kita memprediksi ovarian response banyak banget sebenarnya, tapi kan nggak mungkin semua kita cek ya. Jadi paling kita lihat AMH, lalu kita lihat antar follicles count ya, kemudian usia. Jadi ini tadi yang Sita juga. Jadi ada yang bilang AFC lebih bagus, ada yang bilang AMH lebih bagus ya. Jadi mana aja sih boleh AMH atau AFC. Tapi kadang-kadang AMH-nya bagus, ternyata waktu kita lihat AFC-nya jelek gitu ya. Nah itu kalau saya mendingan kita tunggu sampai AFC-nya kelihatan bagus. Jadi intinya adalah sebenarnya nggak usah periksa AMH asal AFC-nya bagus, kita bisa mulai ya. Nah ini kalau dari Lomarka, jadi dia bilang ini ada gradient ya. Jadi ya bisa tuh beberapa follicle yang atau ya interfollicle count yang dibilang low ya. Jadi antara 5 sampai ke bawah ini pasti low, tapi 5 sampai 7 juga masih bisa low ya. Jadi kita bisa lihat kira-kira dan bagaimana AMH-nya. Kalau AMH di atas 4 itu udah kelihatan, kita lihat ya, bakal akan terjadi high response ya. Tapi AMH di bawah 1,5 itu low response ya. Jadi antara 1,5 sampai 4 itu kira-kira yang normal ya, yang normal response.
Nah, jadi kalau kita memulai selalu pada hari kedua atau ketiga kita lihat ini terutama pada yang usia tua itu penting banget ya, hari 1, 2, 3 tuh ya. Bukan tua maksudnya advance age ya, jadi S35 ya. Karena tadi salah satu kalau dari siklus haid kita bisa tahu bahwa ini AMH-nya sedikit atau banyak dari mana? Kalau dia nggak, kita belum USG. Nggak, kita belum USG. Haidnya, siklus haidnya terakhir. Gimana siklusnya? Siklus haid. Nggak ada sedikit mungkin. 1-2 hari. Tapi paling bukan jumlah darah yang paling Siklus. siklusnya berapa? Lebih Pendek ya. Karena pendek kenapa? FSH-nya cepat naik ya, cepat naik. Jadi hari ke-1, ke-2, ke-3 sangat bermakna pada usia yang di atas 35. Jadi hari ketiga kadang-kadang kita udah kelihatan ada folikel yang bakal dominan. Padahal kalau untuk IVF kita kepingin folikelnya homogen, rata semua, jangan ada yang cepat gede, ada yang kekecilan gitu ya. Jadi serba salah karena kalau kita mau ratain, mau pakein pil KB, ntar kadang-kadang folikelnya nggak kelihatan. Ya, jadi emang kalau saya biasanya pesenin hari pertama, kedua langsung datang aja kita lihat ya. Kalau usia yang masih muda, hari 4, 5, 6 ya, apalagi PCOS ya, semuanya kecil terus kan, nggak pernah gede. Ya, jadi kita sangat penting juga menentukan hari pasien itu datang. Ya. Jadi kita lihat follicle antral count-nya, kemudian tentukan kalau ya ini kira-kira aja ya, kalau pakai Lamarca bisa antara 10 ya, di bawah 10. AMH ada 1,5, cuman ada yang bilang 8 ya. Kira-kira ini dua ovarium ya. Jadi kita tentukan ini normal response, poor response atau hyper response dari follicle antral count dan AMH. Ini kalau belumnya poor response selain tadi follicle dan AMH-nya rendah, tapi juga ada riwayat misalnya poor response sebelumnya ya, walaupun dia kelihatannya kok AMH-nya bagus-bagus aja, tapi selalu dapat oositnya sedikit. Atau kalau usia di atas 40, walaupun AMH-nya kayaknya bagus, itu masih di atas 1,5, kita sudah siap-siap bahwa poor response juga ya, karena follicle-nya itu ada, tapi nggak gampang tumbuh. Ya, jadi karena yang faktor aging-nya itu adalah bukan di follicle terutama, tapi di stromanya. Ya, jadi kadang-kadang vaskularisasinya udah nggak bagus, udah fibrosis. Oke, sekarang kalau kita mau coba rejuvenate ovarium, itu yang utama adalah stromanya, gimana kita mengubah stromanya itu menjadi younger. Ya, kalau untuk estetik kan dikasih PRP, dikasih macam-macam lah ya. Jadi bagaimana kita. Jadi kalau kita lihat usia ini 50 ya, usia 50, tapi follicle antral itu masih kelihatan tuh 3 gitu. Jangan anggap itu bakal gede gitu ya. Kita kasih gonadotropin biasanya segitu aja. Karena emang udah nggak ada penunjangnya tuh, extracellular matrixnya juga udah nggak ada ya. Sudah terjadi fibrosis, ya, terjadi fibrosis di stromanya itu. Fibrosisnya itu yang harus dirubah. Dan tentu saja karena oocytes itu juga bertahun-tahun itu akan rusak ya, jadi semakin tua oocytes rusak ya karena kromosom ini, karena ROS dan sebagainya, faktor aging ya. Oke, jadi itu kalau bolonya. Kalau Poseidon mungkin pernah tahu juga ya, kalau promosi ada grup 1, ada grup 2, grup 3, grup 4. Kalau grup 1 dan 3 itu yang prognosisnya paling baik. Kenapa? Karena usianya muda ya, jadi walaupun follicle-nya sedikit tapi kerusakan DNA-nya atau kromosomnya masih rendah, kemudian proses aging atau fibrosis pada stroma ovariumnya tidak terlalu berat ya, dia memang karena follicle-nya aja sedikit ya. Tapi kalau grup 2 dan 4 ini yang berat, terutama yang grup 4 ya, adalah ya, maksudnya susah gitu loh, ya banyak berdoa ya. Artinya banyak sih yang hamil, tapi artinya effortnya paling susah ya. Kemudian, nah kalau untuk tadi udah ngomongin yang low response ya, tadi dengan bolonya dan Poseidon.
Kalau hyperresponse, PCOS ya. PCOS itu saja kita tahu nih step-stepnya udah luar kepala semua. Third line IVF, second line-nya sekarang gonadotropin dan LOD masih ya. Tapi first line-nya udah berubah ya. First line-nya adalah yang paling first adalah aromatase inhibitor. Baru yang lain-lainnya, termasuk gonadotropin masih bisa di first. Nah sekarang kita udah tahu kan, ini hyper response, ini ada yang normal response, ada yang poor response. Ya dulu begini nih, consistency theory 2010 agak membingungkan. Tapi sekarang kalau mau apa ya istilahnya mau di simplify adalah semuanya pakai antagonis. Itu nggak ada salah, nggak ada yang salah nih pokoknya kalau kita mulai. Misal pemula nih, mau mulai pakai protokol apa ya antagonis aja deh, itu pasti nggak salah. Ya. Tapi kalau misalnya dia ada endometriosis, boleh pakai ultra long protokol biasanya ya. Atau misalnya dia mulai diminish ovarian reserve atau mulai sedikit telurnya, boleh pakai long protokol. Kalau long protokol itu biasanya yield oocyte-nya lebih banyak, follicle-nya banyak. Antagonis itu paling aman, kenapa? Untuk PCOS juga aman karena biasanya follicle-nya nggak sebanyak long protokol ya. Kemudian kalau untuk PCOS harus antagonis, kenapa? Kenapa? Triggernya. Karena kita bisa trigger dengan agonis ya, karena kalau pakai long protokol nggak bisa trigger agonis, harus pakai Ovidrel, harus pakai HCG. Nah, jadi makanya saya bilang antagonis itu nggak ada yang salah, semua pakai aja, semua boleh ya. Tinggal nanti kalau mau menyesuaikan, kalau udah belajar, udah pintar, baru bisa. Kalau minimal stimulation tadi kita udah bilang ya, kalau telurnya cuma 1, 2, nggak pernah lebih dari itu, ya udah pakai CC aja, 3 kali 1 tablet, 3 kali 50. Kalau saya biasanya seminggu sekali saya cek ya, kasih seminggu kontrol, kita lihat lagi. Kalau telurnya udah mulai agak gede, di atas 12, boleh kombinasi pakai apa namanya FSA ya. Oke, jadi udah tahu ya. Jadi kalau long protokol itu yang pakai GnRH agonis ya, dari 7 hari sebelum mens ya. Tapi kalau ultra long protokol berarti lebih lama lagi, 10-12 minggu kadang-kadang ya, 3 bulan sebelumnya. Itu biasanya kita pakai kalau ultra long protokol khusus pada endometriosis ya, supresi. Tapi kalau long protokol yang biasa, yang konvensional, sebelum ada antagonis atau short protokol, itu orang semua pakai long protokol ya. Kalau kita lihat dulu Prof. Sugi awal-awal di Makmal, atau mungkin bapaknya Mas Kendi ya, Prof. Sudraji, itu pakai long protokol semua tuh ya. Saya nggak pernah sekalipun pakai long protokol. Begitu saya maksudnya baru kecimpung di IVF, saya udah ditinggalkan ya, jadi pakai antagonis terus, jadi short protokol kecuali kalau untuk endometriosis ya, atau mild stimulation boleh. Udah nggak ada ya, yang dulu tuh namanya apa, bukan Suprevac. Ada yang sebelum Suprevac tuh ada lagi. Jadi udah nggak banyak memakai ya, udah nggak laku. Suprevac aja susah sekarang ya. Paling sekarang ada Buselin tapi cuma setengah cc, dan kalau Suprevac kan 5 cc ya. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa tadi banyak sekali faktor. Nah, kita tinggal tentuin. Nah, ini juga konsensus yang tidak dikonsensuskan lah pokoknya ya. Jadi kira-kira nih dosisnya kalau normal responder, ini buat pemula juga gitu, mulai aja pakai 225, itu nggak salah ya. Tapi kalau untuk poor responder 300 juga nggak salah ya. Hyper responder 150, tapi nanti akan ada modifikasi tentunya ya. Kalau hyper responder ya PCOS tapi obese ya, pengalaman 150 nggak bergerak biasanya. Saya decimal dengan 225. Tapi kalau hyper responder itu lean PCOS 150 nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi 2 hal kalau IVF tentu saja kita harus monitor follicle. Jadi berarti Dr. Gunawan itu salah ya, jadi ikutin. Kecuali kalau dia jadi Dr. Gunawan ya boleh. Tapi kalau awal ya harus di USG ya, tiap
mau trigger apalagi itu penting banget ya. Kemudian di endometriumnya harus dilihat juga. Enggak pernah lagi saya. Ya, tadi dengan pakai. Tapi kalau misalnya pure ovarian research atau tadi POI itu biasanya estradiol tuh membantu kita waktu mau trigger. Kita pengen tahu ini folikelnya itu kualitasnya gimana. Ya, jadi kalau kita mau trigger folikel 18 kan antara 150 ke 200 lah kira-kira ya estradiolnya itu. Jadi kalau ternyata cuma 50 gitu, kita udah tahu bahwa ini kualitasnya bisa naik. Jadi tapi nggak usah rutin gitu ya, cukup aja terakhir kita lihat. Oke, jadi kalau endometrium kita tahu semua ya, endometrium grow-nya gimana, kita anggap di atas 7 mm yang bagus ya. Kemudian ya 0,5 mm lah per hari, pelai dan segala macam ya, sekarang ada 20 dan sebagainya ya. Dan kita mulai selalu pada saat endometrium tipis ya. Kemudian kita lihat kalau sebelum trigger kayak gini lah kira-kira nih, setelah trigger ke mau opu gitu udah deket-deket seperti itu. Jadi kalau ini contoh aja, pada hari kedua pasien dengan folikel antralnya ini nggak ada USG-nya hilang nih satu slide. Jadi ada slide antral folikel count, dia kira-kira angkanya antara 8 sampai 15 folikel. Sehingga kalau kita mau mulai kita sorry. Nah ini folikelnya kira-kira 15 ya. Jadi berarti kita mulai, ini yang kita anggap normal response, kita mulai dengan 225 lah ya, rekombinan FSH. Dan kita mulai suntik hari kedua 4 hari atau 5 hari boleh ya, 4 hari 45 boleh kalau untuk base-nya pertama kali suntik. Jadi misalnya hari ke-6 kita lihat lagi, kita lihat. Nah 5 kali suntik, 4-5 kali suntik itu 12 milimeter lah kira-kira ya. Kalau kurang dari itu masih banyak yang 9, 8, 10 gitu ya, itu berarti kurang dosisnya. Naikin aja 75 ya. Jadi kalau udah tercapai ya udah terusin aja pakai 225. Kalau udah di atas 12 atau ada yang bilang 14, boleh dimasukkan antagonis ya. Setelah dimasukkan jadi kombinasi, kemudian baru kita lihat lagi. Nah kalau saya sih 3 hari sekali aja, 3 hari sekali bisa kita lihat, kita pantau juga ya gimana pasiennya, ada alergi atau tidak, segala macam kita lihat. Baru deh kita nungguin sampai 18 ya, 18 3 folikel atau lebih lah ya. Kalau saya sih selalu di atas 50% ya, saya maunya 18 ke atas karena ya supaya dia matur ya. Jadi kalau udah 18 ke atas minimal ya udah 50% boleh trigger ya. Trigger pakai Ovidrel kalau atau ACG kalau normal, tapi kalau hyperresponder ingat pakai agonis ya. Ya triggering kriterianya seperti ini. Ya, jadi kita berharap nggak ada yang GV ya atau M1 gitu. Kalau GV itu selesai, kalau M1 masih bisa besoknya kadang-kadang M2. Jadi sudah bisa dibuahi atau difertilisasi. Jadi pengennya semuanya M2 ya. Karena kalau enggak, sekarang kan berkembang banyaknya dual trigger ya, ada kombinasi HCG dengan agonis dan sebagainya nanti. Tapi yang kalau belajar ya pertama pakai Ovidrel atau pakai Buselin, itu aja udah ya. Jadi agonis kalau untuk pasien yang PCOS. Udah itu sih seperti IVF tuh nggak susah amat ya, gitu-gitu aja. Maksudnya prinsipnya dipegang baru kita bisa mulai belajar ya. Terus lanjut aja ke ini ya, ke transfer embrio ya. Iya. Saya punya enggak ya? Jadi gimana cara kita melakukan hormone replacement cycle ya pada embrio? Sekarang kayaknya hampir semua pakai hormone replacement cycle ya, jadi pakai Proginova untuk transfer embrio. Paling gampang soalnya ya, paling gampang dan paling nyaman buat pasien. Ya, jadi sekarang kita tahu bahwa
frozen embryo transfer itu banyak banget ya, karena memang sekarang teknik cryopreservation ini bagus ya, jadi kita punya embrio yang disimpan pun masih bagus, bisa bertahun-tahun survive ya. Kemudian sekarang kita banyak pasien-pasien yang PCOS juga, kemudian pasien-pasien yang memang menolak nggak mau langsung fresh gitu ya, atau mau PGT gitu ya, jadi mau nggak mau kita harus melakukan frozen embryo transfer. Tapi sekarang pilihannya adalah kita mau natural cycle, modified natural cycle, stimulated cycle, atau hormonal replacement cycle. Ya, jadi itu masing-masing beda. Kalau natural cycle berarti benar-benar natural. Ya, pasiennya memang siklus haidnya normal tanpa kita ganggu-gugat, kita transfer di situ. Kalau modified, kalau kita memberikan trigger, ya. Kalau stimulated cycle, mungkin pada pasien-pasien yang membutuhkan induksi ovulasi, ya diberikan CC atau CC sih ngapain ya, jelek sorry, letrozol boleh ya, atau diberikan gonadotropin boleh. Atau ya terakhir adalah hormone replacement therapy cycle, jadi benar-benar kita take over hormon-hormon dari luar semua. Ini kalau kita lihat bahwa angka frozen embryos itu per aspirationnya meningkat tiap tahun ya. Sampai tahun ini dari di angka sampai 2016 itu di Eropa itu naik banget ya, dari cuman 3% di tahun 2028 sampai hampir 26% ya. Bahkan saya rasa banyak di negara akan lebih 50% ke atas ya. Dan kalau kita ngomong keberhasilan kehamilan, yang penting ya dua ya, endometrium yang bagus, blastosis euploid ya, kualitasnya good ya, dan sinkron. Jadi nggak cuman butuh nggak cukup tuh blastosis euploid sama endometrium yang bagus ya, tapi harus sinkron dua-duanya ya. Jadi itu yang penting, bagaimana kita mensinkronisasi keduanya. Nah, jadi kalau penelitian bahwa sebelum window of implantation itu ternyata ada yang namanya pre-receptive stage ya. Ada yang reseptif, ada yang post-receptive. Nah, kita mau masukin embrio itu di fase yang reseptif. Itu yang kita inginkan ya. Makanya sekarang ada pemeriksaan ERA, itu adalah untuk melihat tuh ya, endometrium receptivity assay, itu melihat ini reseptif atau post-receptive sih pada pasien-pasien yang mengalami recurrent implantation failure ya. Nah, jadi kalau pada manusia itu susah kita meneliti kapan window of implantation itu berada ya, kapan terjadi gitu ya, karena nggak bisa kita ganggu-gugat kan endometrium ya. Jadi hanya mengira-ngira ya, jadi dikira-kira bahwa window of implantation itu kira-kira cuma sekitar 30-36 jam, dan pada siklus yang 28 itu antara hari ke-19 sampai 20 dari natural cycle ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan hormonal replacement cycle pada fat, kita tentu saja butuh estrogen ya. Estrogennya itu yang sekarang mudah didapat adalah estradiol valerat ya. Tapi sekarang ada estradiol yang gel juga ya. Saya belum pernah nyoba sih, tapi mungkin lama-lama kita butuh coba juga. Kadang-kadang bisa di kombinasi antara valerat dan estradiol yang gel tadi ya. Kita belum tahu efeknya bagaimana. Nah, jadi kalau standarnya estradiol valerat yang dianggap cukup untuk memiliki efek priming dari endometrium ya, itu adalah 6 mg sehari ya. Biasanya kita berikan 2 minggu. Jadi nggak apa-apa kasih 3 kali 1 tablet ya, 3 kali 2 mg dari awal sampai 2 minggu, itu dianggap cukup untuk membuat endometrium itu tebal dan patternnya juga baik ya, sehingga waktu nanti kita masukkan progesteron itu nanti akan terjadi atau terbentuk window of implantation ya. Jadi
dia antara 7 pada 8, kalau saya sih 8 ke atas ya, baru saya kasih progesteron. Jangan terlalu cepat juga ya estradiol itu diberikan. Jadi minimal menurut saya sih 12 hari lah ya, 12 sampai 14 hari itu yang ideal. Kalau 10 hari agak kecepatan. Dimulai di hari head keberapa? Hari kedua atau ketiga. Oke, jadi kenapa hormonal replacement therapy ini sangat populer sekarang? Karena memang monitoringnya gampang ya, pasien juga nggak bolak-balik ke dokter ya. Jadi cancellationnya sangat kecil ya. Cancellationnya cuman kalau tiba-tiba ada folikel yang membesar atau folikel yang ruptur ya, itu kita nggak boleh ya, harus dihentikan. Tapi tentu saja adverse events-nya adalah karena kita memberikan estrogen dosis tinggi sehingga thrombotic risk harus dilihat juga ya pada pasien-pasien tertentu. Jadi data pada hari kedua, hari ketiga, kemudian berikan 2 minggu, dianggap cukup ya. Nah, kenapa tadi saya bilang nggak boleh terlalu pendek? Ternyata ada penelitiannya miscarriage rate-nya itu lebih tinggi. Ya, jadi kalau bisa jangan terlalu pendek ya. Hamilnya sih hamil ya, tetapi ya di bawah 14 ya. Kalau bisa jangan di bawah 12 lah. Ya. Tapi itu tadi ada 10 hari aja bisa hamil. Saya pernah 10 hari ada yang hamil. Tapi ada pengaruhnya sama ketebalannya masih pas diukur? Enggak juga, itu sangat respon. Tiap pasien beda-beda ya. Nah kemudian Jadi estradiol itu juga ada yang ditambahkan di tengah-tengah. Nah, itu dari tadi. 6 di 8 Iya, atau betul ya. Ya. Jadi kita nanti saya jelaskan yang ada yang step up, ada yang fixed. Jadi kalau ini ini pada pasien-pasien dengan PGT ya, kemudian dia dilakukan pemberian estrogen, fat. Ternyata dengan kalau kita lihat di sini endometrial thickness-nya yang hamil sama yang nggak hamil sama aja, nggak beda jauh ya. Jadi bukan karena ketebalannya, ini kan sama ya. Kemudian yang bermakna adalah embrionya. Ya. Nah kemudian juga yang menarik ini progesteronnya nih. Progesteron root-nya kalau yang vaginal dan IM itu kayaknya lebih tinggi ya. Ini juga menarik nih. Jadi kadang-kadang emang kita penting juga untuk mengetahui progesteron itu berapa sih ya, walaupun agak susah. Yang IM-nya contohnya? Ya nggak ada, kita yang IM 50, ada IM-nya yang depot yang 250. biasanya vaginal oral. Ya, vaginal oral kan, tapi ternyata kalau kita pakai dua-duanya, jadi yang vaginal atau oral dengan IM itu angka akurasinya saya lebih bagus. Dengan odds ratio-nya 1,8 sampai 2 Berarti kali. di kita nggak ada penelitian? Jadi 50 nggak ada, cuma ada yang 250 ya mungkin seminggu sekali gitu ya. Nggak bisa tiap hari. Nah ini sekarang pertanyaannya nggak, jadi bagaimana kita mau step up atau fix dose ya. Jadi kalau fix itu yang tadi 6 mg ya, tapi kalau fix dose macam-macam. Nah kalau di Modero ini saya ambil dia hari pertama sampai hari ke-7 dia pakai 2 mg aja. Dia benar-benar kayak mau ngikutin natural cycle gitu. Jadi rendah dulu, naik 4 mg, atau 12 6 mg gitu ya. Sampai embryo transfer gitu. Atau ada kayak kalau caranya Prof Iko ya, 2 kali 1 4 hari, 3 kali 1 4 hari, 5 kali 1 4 hari gitu ya. Maksimal 6 hari. 6 kali 1. Oke, nah ini penelitian lagi dari 8.600 embryo transfer. Ada yang pakai fixed dose, ada yang pakai step up ya. Kita lihat hasilnya nih. Ternyata ini yang apa nih? Ini apa? Constant dose ya.
Ini incremental dose ya, ini yang dinaikkan, ini yang fix ya, angka keberhasilannya, live birth-nya nggak beda ya, nggak P-nya nggak berbeda sih, kita mau menaikin kok, tapi sebenarnya tebal endometrium tercapai aja ya. Oke, yang menarik ini di sini oral administration dia bilang lebih tinggi untuk yang transdermal, ini untuk yang estrogen, tapi kan nggak punya juga ya transdermal ya. Oke, jadi kita harus monitor ya selama kasih estrogen, kita monitor. Nah, yang penting adalah kita jangan sampai ada folikel yang rupture ya. Makanya kalau pada hari trigger saya cek progesteron, karena bukan trigger, hari trigger. Pada hari saya mau berikan progesteron ya, jadi misalnya udah 12 hari atau 14 hari tebalnya udah bagus, saya mau mulai progesteron kan. Kalau hari progesteron itu yang saya mulai, itu berarti seperti harinya OPU gitu ya. Nah itu kan bisa besok, bisa lusa, terserah kita ya. Nah tapi kalau saya rutin selalu, selain saya USG, saya pastiin folikelnya nggak ada yang gede dan nggak ada corpus luteum, tapi saya cek progesteron juga ya. Nah, banyak yang mempertanyakan kenapa cek progesteron, karena pengalaman saya ada kadang-kadang folikel itu ternyata nggak kelihatan tumbuhnya, kan kontrolnya kan cuma paling seminggu ya 2 minggu gitu kan, dia tumbuh dan sudah ada ovulasi tapi nggak terlihat jelas corpus luteumnya ya. Kadang-kadang suka gitu kan, pasien-pasien tuh dinding rahimnya bagus, tebal, sudah seperti luteinize ya, jadi udah kelihatan ada pengaruh progesteron, tapi begitu lihat cari corpus luteum susah gitu ya. Nah itu kita harus yakin banget, karena kalau misalnya mau transfer kan embrio kan nggak banyak ya, jadi cek aja progesteronnya, pastiin bahwa progesteron di bawah 1, bahkan di bawah 0,5 gitu ya. Yakin bahwa itu normal, baru kita masuk progesteron ya. Jadi jadi Makens juga bilang progesterone assessment itu berguna untuk detect escape ovulation ya, dan diperkirakan antara 2-7% itu akan terjadi ovulasi ya, karena kita nggak pakai agonis ya. Jadi kalau mau sih pakai agonis lebih bagus lagi, tapi kan kasihan suruh nyetik lagi ya. Kalau misal OPS atau lebih dari 0,5 itu pada saat hari kita mulai bergeseran Cancel. Kalau misalkan angkanya di bawah 0,5, tapi pas kita lagi Kalau 0, di bawah 1 lah ya, kalau 0,7 tapi yakin banget triple line tanpa ada itu ya, ekogenik gitu ya, nggak benar-benar nggak ada corpus luteum sih, lanjut aja. Tapi kalau di atas 1 udah pasti. Yang ditakutkan apa dok? Maksudnya Kira-kira apa? Sinkronisasinya kan, kita mau sinkron bener-bener. Kalau kita kasih progesteron itu adalah seperti hari OPU. Kalau dia udah ovulasi kemarin, kapan taunya kita window of ovulation-nya kapan? Ya kan? biar window implementation-nya terkontrol oleh kita gitu. Ya, jadi kita harus yakin benar bahwa window of ovulation-nya tidak meleset gitu ya. Tapi kita mulai ngasih progesteron tuh 0 gitu, hari 0. Hari 0. Iya, hari 0. Iya. Oke, jadi ada yang mencoba memberikan GnRH ya, ternyata ada manfaatnya juga ya, walaupun ya tadi GnRH itu kan nggak fungsi nyuntik ya, tapi kadang-kadang pada pasien yang butuh waktu lama untuk mencapai tebal tertentu, ini ada untungnya ya. Kadang-kadang sampai 3 minggu, 4 minggu nggak tebal-tebal gitu. Ya itu kadang-kadang biasanya udah terjadi pertumbuhan folikel ya, kadang-kadang udah gede aja. Nah ini mungkin kalau kita berikan agonis, setotype gitu ya, itu akan lebih baik hasilnya ya. Nah ini tadi yang ditanyakan mereka juga ya. Jadi kita lihat nih, kalau mau modified natural cycle, ini natural cycle, true natural cycle, ini HRT ya. Ini HRT, jadi hari kedua ketiga kita berikan estradiol ya sampai hari yang kita tentukan. Kemudian begitu kita satisfy dengan endometrial thickness-nya, kemudian tidak ada
folikel yang tumbuh, tidak ada yang progesteronnya kalau dicek normal, baru kita berikan progesteron ya. Jadi progesteron itu kita berikan di hari 0 ya, itu sama dengan seperti oocyte retrieval ya, atau OPU ya. Jadi kemudian nanti kita mau berapa hari nih kita masukin embrionya di mana, blastosis atau hari ketiga ya. Kalau blastosis tidak 1, 2, 3, 4, 5 di hari ke-6 jadinya ya. Kalau kita mau transfer embrio hari ketiga ya 1, 2, 3 hari ke-4. Kalau kita mau majuin, dianggap 1 hari maju itu masih oke ya, walaupun saya sih nggak pernah nyoba ya. Jadi kalau dimasukin, jadi karena window of implantation itu kita tahu bahwa dia nggak cuma 24 jam ya, 30 lebih. Jadi bisa aja dia masih oke di sini. Jadi kalau dia ternyata ada folikel yang tumbuh, tadi kita takutin kenapa ya dok? Kenapa? Kalau dengan pemberian HRT, terus ada folikel yang tumbuh, tadi dokter bilang dia sembarang. Iya. Takutinnya apa ya? Ya tadi kalau tiba-tiba dia evaluasi, kita nggak tahu kapan evaluasinya. Progesteronnya itu ya dok? Ya, jadi begitu. Nggak boleh ya. Progesteron itu benar-benar waktu kita berikan, itu baru pertama kali dia progesteron yang meningkat. Jadi progesteronnya harus jaga sebelum kita berikan progesteron dari luar, itu harus normal ya, harus rendah. Ya ini untuk HRT ya. Kalau untuk true natural cycle, kita harus tentuin LH search-nya, itu yang paling susah ya, pakai LH kit atau kita mau USG tiap hari. Kadang USG juga pagi belum ovulasi, malamnya ovulasi, bisa juga kan. Jadi kombinasi antara OSG dengan LH kit mungkin lebih baik ya. Jadi kalau ovulasi kita nggak perlu kasih penunjang fasiliti nggak? Itu lain cerita lagi ya, itu lain cerita lagi. Kalau misalnya memang yakin bahwa dia tidak ada defek fasluteal, nggak usah. Tapi kalau emang misalnya pada pasien-pasien defek fasluteal kan ada morbiditasnya ya, hiperprolaktin, endometriosis, PCOS, itu sebaiknya kita kasih. Jadi kalau benar-benar yang itu sih nggak usah, nggak apa-apa ya. Nah kalau modified natural cycle lebih gampang karena kita memberikan HCG ya, Ovidrel, HCG. Terus biasanya HCG plus 2 baru kita anggap itu hari oocyte retrieval. Seperti orang mau OPU aja, trigger 2 hari kemudian OPU gitu ya. Baru kita transfernya 1, 2, 3 untuk hari ketiga, 4, 5, hari ke-7 jadinya kalau untuk blastosis ya. Jadi progesteron hari pertamanya dihitungnya dari HCG plus 2 gitu. Ya, karena kan kalau HCG itu kan butuh waktu 36 jam untuk bikin follicle nya pecah kan, seperti orang mau OPU. Ya, jadi 36 jam, jadi nggak besoknya. Jadi dia baru positif progesteron di sini. Jadi inilah hari OPU. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu, ya. Dikasih ya aromatase dulu. Ya ini kalau itu berarti dimodified. Itu namanya stimulated natural cycle. Jadi stimulated, jadi kita kasih letrozole, kita kasih HCG yang beda-beda begini ya. Jadi kalau modified itu sebenarnya cuman kasih Ovidrel aja. Itu ya yang penting sih ya. Jadi ini mesti tahu prinsipnya. Kemudian baru kita masuk ke progesterone supplementation. Nah, yang penting sih mau IM, mau oral, mau intravaginal, semua punya RCT masing-masing, semua bilang nggak non inferiority ya, jadi semua dianggap bagus. Ada yang pakai progesterone micronized, ada pakai dihydrogesterone, semuanya bilang mengklaim bagus, nah kita kombinasi aja. Ya, jadi progesteron yang dianggap baik itu 20 ya. Tapi kadang-kadang susah ya, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa bilang bahwa progesteron itu rendah, karena kalau kita berikan progesteron intravaginal itu sebenarnya kan ya memang tidak terdeteksi dalam darah ya, sangat rendah ya di darahnya karena dia, tapi di uterus atau di endometrium itu sebenarnya secara teoritis dia tinggi ya, jadi sulit. Nah, jadi banyak orang waktu mau transfer
misalnya hari transfernya, hari day one-nya itu kita lihat dulu di 20 apa belum. Kalau belum 20 tambah IM gitu. Jadi kalau belum ya udah, kalau sudah itu aja cukup ya. Oke, kapan progesteron diteruskan? Ya tergantung. Kalau misalnya tadi natural cycle sih, selama ada corpus luteum kita aman-aman aja mau cek mau stop kapan, asal kita pantau aja progesteronnya bagus nggak ya. Tapi kalau hormone replacement cycle ya mau nggak mau kita harus sampai luteal placental shifting ya. Jadi paling cepat 8 minggu, tapi kalau saya sih amalin aja 12 minggu ya, paling buru-buru, nggak ada ya, efek negatifnya juga ya. Jadi karena tidak ada corpus luteum, ingat bahwa ini masih kontroversial, tapi saya percaya bahwa estrogen itu dibutuhkan ya. Jadi kalau HRT itu kalau udah positif, nggak cuma progesteron yang dibutuhkan, tapi estrogen juga dibutuhkan, karena kan corpus luteum itu menghasilkan estrogen juga ya. Pasti ada apa namanya perannya lah ya. Oke, tadi di timing udah jelas tadi dari grafik tadi ya, timing kapan mesti kita transfer ya. Jadi tergantung progesteronnya kita berikan kapan, kemudian tergantung dari embrio hari keberapa. Oke, nah ini tentang era. Jadi kalau tadi sudah kita lakukan bagus begitu, embrionya bagus ya, euploid, good quality, endometrialnya juga triple layer, kemudian vaskulasinya bagus gitu, nggak hamil juga. Nah, sekali, 2 kali nggak hamil juga, hati-hati, ini jangan-jangan kita masukin embrio di fase yang bukan reseptif, apa di pre-reseptif atau post-reseptif ya. Ini perannya ada pemeriksaan seperti ini. Oke, saya rasa itu aja. Ini apa sih? Ya, ini keuntungan dari HRT ya. Jadi ya buat kita sangat mudah ya, kita mau transfer kapan aja, banyak libur juga. Sekarang kalau untuk yang natural cycle kita banyak libur gitu, mau USG juga nggak bisa, mau pasien disuruh cek LH kitnya juga nggak ngerti gitu kan, repot banget ya. Terus kalau tiba-tiba ntar ovulasi dihitung-hitung timing harus hari minggu gitu ya, transfer gitu kan, kurang nyaman. Jadi kenapa FIT itu sekarang HRT itu sangat populer ya. Dan keberhasilannya kita lihat di klinik Yasmin, di klinik yang lain, ternyata dengan FIT dengan HRT ini cukup tinggi ya, bahkan kalau kita bandingkan dengan fresh cycle sedikit lebih tinggi daripada ya. Oke, itu aja sih. Ada yang mau tanya? Dok, tadi yang mending pakai sisi tadi apa dok? Kalau itu apa yang kalau yang bukan yang pur kan maksudnya tadi dokter? Oh, yang tadi belum, IVF. iya. Iya, kalau misalnya yang POI, yang primary ovarian insufficiency, yang bener-bener folikelnya sedikit, cuma 1 atau 2. Mau pakai gonal, menopur, pakai apapun, telurnya cuma 1-2 gitu. Oh, jadi mending pakai sisi. Sisi aja. Tapi kalau di IVF juga begitu dok, tetap pakai itu nggak pakai stimulasinya nggak pakai apa tuh GnRH untuk itunya. Oh, menekan LH-nya. Iya. Menekan LH-nya boleh. Jadi tapi kita pastikan dulu dia telurnya tumbuh ya. Jadi kita nggak langsung. Ya, kalau misalnya folikelnya di atas 12 ya seperti kayak konvensional ya, dengan GnRH dengan gonadotropin. Kalau begitu folikel 12 masuk aja setrotype. Ya, supaya tidak dia. Kadang-kadang seminggu telurnya tumbuh, ya udah setrotype masuk pada hari terakhir itu langsung kita trigger setrotype, kita berikan juga biasanya NSAID untuk mencegah folikelnya rupture. Tapi pas pasien kayak gitu ya kita harus begitu sebelum OPU kita yakinin dulu folikelnya masih ada nggak, jadi yang dibius dulu, USG dulu, folikel masih ada baru bius. Kalau yang kayak kemarin tuh dok kasus yang dokter
OPU, habis itu dikasih setrotnya itu untuk mencegah OS. Itu SS lain lagi. OS lain Itu lagi. SS. Nah itu biasanya kasus yang gimana ya dok kita bacanya? Apa maksudnya ini harus dikasih setrotide gitu? Kayak kemarin ngelihat kan apa? Ada studionya nggak? Oh, Pas SD. lagi. Iya, pokoknya kalau OSAT-nya lebih dari 15 atau 20, Oh. kolesterol tinggi, pasien PCOS gitu, Oh, dengan gitu. seperti udah ada cairan bebas. Oh cairan bebas. Ya, oke, ada lagi? Dok, saya pernah baca itu keuntungan lain, kerugian dari HRT pada Fed itu Yeah. adalah ketidakberadaan dari corpus luteum, di mana Okay, offset. ternyata setelah ditemukan diikuti banyak kejadian preeklamsia pada Yeah. HRT. Betul, itu betul. gimana? Ya itu obstetric complication-nya memang dianggap lebih tinggi kan. Jadi angka kegugurannya dianggap lebih tinggi sedikit ya. Kemudian kejadian Placental insufficiency ya gitu. betul, hipertensi atau PEB-nya meningkat, tapi makrosomi, tapi bayinya lebih gede. Tapi itu kan semuanya epidemiological study ya, belum ada yang bisa menjelaskan kenapanya sih. Jadi dianggap masih aman. Yang pertama adalah kapan kita ya deh ini di fresh aja gitu kan, karena sekarang ya jadinya Ya benar, ya benar. Jadi kalau bisa fresh aja. Ya kalau saya sih tetap masih berpegang pada progesteron. Pada saat kita trigger HCG itu maksimal 1,5. Ya, terus pasien ini tidak kita takutkan ada OSS. Ya, jadi estrogennya juga bukan yang tinggi banget gitu. Itu masih boleh ya, terutama pada yang varian response ya. Jadi POI itu yang telurnya dikit. Kalau progesteron ini 1,5 udah starter aja, nggak usah diterlalu lama-lama dibekuin juga embrionya nggak bagus. Oh justru mesti lebih baik fresh gitu. maksudnya. Betul. Bukannya justru yang POI itu sekarang kebanyakan pendekatannya freeze. Tujuannya apa dulu? Kalau mau di BGT ya. Oh. Tapi kalau nggak di BGT, lain. Embryo kolektif. Hmm? Embryo kolektif. Embryo kolektif ya kalau misalnya emang tujuannya mau ngumpulin baru masukin. Kan katanya yang positif memang gitu. Kayaknya nggak terlalu penting Nggak sih. terlalu penting ini. Kalau dari perkembangan endometriumnya tuh apakah sama dengan pasien koin gitu? Nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Ininya udah maksudnya evidence-nya udah jelas sih, antara yang dibekukan sama yang fresh sama aja. Kalau untuk yang Kalau yang POI. ngasih kan ada yang ngasih pasti rutin ngasih penunjang darah, ada yang pasca flight. Nah itu juga nggak, evidence-nya nggak kuat. Kalau cuman saya ngelihat masih ada peran kayak apa ya, aspile atau segala macam. Kalau misalnya memang benar-benar kelihatan vaskularisasinya nggak bagus ya, mungkin kita masih pertimbangkan ke arah sana. Itu kan kadang ngasih opidral ya pasca flight. Ya. Berapa kali? Ya itu juga salah satu ya, itu juga masih debatable ya. Jadi karena sebenarnya HCG itu juga dibutuhkan sebenarnya untuk receptivity endometrium. Ya, karena kita tahu bahwa nggak cuma HCG tapi hormon LH ya. Padahal kita pada saat IVF itu selalu LH-nya ditekan. Ya, kecuali kalau yang frozen sih sebenarnya enggak. Jadi itu debatable sih, ya. masih belum kuat evidence-nya juga. Oke. Dok boleh metasa. Ya. Ya boleh.